Dihina karena anak petani miskin. Siapa sangka ia malah jadi bos karena ini. Ada seorang petani yang hanya sempat mengecap pendidikan SMP selama 2 tahun. Keluarganya saat itu tidak mampu lagi membiayai sekolahnya. Setelah putus sekolah, dia pun memutuskan membantu ayahnya menggarap sawah. Saat dia berusia 19 tahun, ayahnya meninggal dunia dan beban keluarga pun berada di pundaknya. Dia harus merawat ibunya yang kala itu sedang sakit-sakitan dan neneknya yang lumpuh dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Selain menggarap sawah, dia juga pernah menggali sebidang lahan untuk dirubah menjadi kolam budidaya ikan. Namun pihak perangkat desa memberitahu kepadanya bahwa sawah hanya cocok tanaman, tidak cocok untuk budidaya ikan. Dengan berat hati, akhirnya ia meratakan kolam tersebut. Hal itu pun lambat laun menjadi lelucon penduduk desa. Di mata orang lain, dia adalah orang yang ingin kaya, tapi dianggap sangat bodoh. Ketika dia mendengar kalau beternak ayam bisa menghasilkan uang, dia pun meminjam 500 yuan atau sekitar 1 juta rupiah dari kerabatnya dan mulai beternak ayam. Tapi setelah terjadi banjir, ayam yang dia rawat terkena penyakit unggas dan semuanya mati dalam waktu beberapa hari. Uang 1 juta pinjamannya itu mungkin tidak seberapa bagi orang lain, tapi bagi keluarga yang hanya mengandalkan hidup dari beberapa petak sawah itu adalah jumlah yang besar. Malang, ibunya yang tidak tahan dengan setiap hinaan dan cibiran dari warga desa menjadi stres dan akhirnya meninggal dunia. Hari berganti hari, banyak profesi dilakukan oleh pria ini. Mulai dari meracik minuman anggur, menjadi nelayan, bekerja di pertambangan dan sebagainya. Saat memasuki usia 35 tahun, ia juga masih belum menikah. Bahkan janda beranak sekalipun juga tidak tertarik padanya. Terlebih karena dia hanya memiliki satu rumah reot yang bisa ambruk kapan saja setiap hujan. Laki-laki ini pun semakin dipandang rendah oleh semua penduduk desa. Tapi dia ingin mencoba mengadu nasibnya lagi. Kemudian dia mencari pinjaman uang di mana-mana untuk membeli sebuah traktor tangan. Tapi tak disangka, kurang dari 2 minggu dipakai, traktor tangan ini menyeretnya merengsek ke dalam sungai. Akibat dari peristiwa naas itu, dia pun kehilangan salah satu kaki dan menjadi pincang. Saat berhasil diangkat traktor itu justru sudah hancur tak karuan, sehingga dia terpaksa membongkarnya dan dijual seperti besi bekas. Melihat nasib naas yang menimpanya secara beruntun, hampir semua orang bilang riwayat hidupnya sudah tamat, tidak ada harapan lagi. Tapi ternyata akhirnya dia justru menjadi bos sebuah perusahaan dan memiliki aset sebanyak 200 juta yuan. Kini, banyak orang sudah tahu kesengsaraannya di masa lalu dan pengalaman wirausahanya yang melegenda. Selama Anda tidak menyerah, maka nasib juga tidak akan menyerah. Keterpurukan itu bak sebilah pisau dan akan melukai tangan jika kita mencengkram bilah pisaunya. Jadi kita seharusnya mencengkram gagang pisau agar pisau itu bisa kita gunakan untuk mendobrak setiap kesulitan yang kita hadapi. Orang sukses itu adalah sesosok orang yang jatuh berkali-kali tapi bisa bangkit dan berdiri lagi. Selama Anda tidak pernah menyerah, maka nasib akan tunduk kepada Anda suatu saat nanti. Yakinlah.